Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mumtaz dari kelas SES 2C dengan NIM 367. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul Qasas Al-Quran. Pengertian Qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran adalah studi mengenai kisah-kisah dan cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Tujuan dari Qasas Al-Quran untuk memahami hikmah, pelajaran, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Keutamaan mempelajari Qasas Al-Quran terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya dalam kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Mempelajari Qasas Al-Quran juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan mengekstraksi pelajaran moral dari kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Kemudian, metode dalam mempelajari Qasas Al-Quran. Yang pertama, metode tafsir, yaitu menggunakan tafsir Al-Quran untuk mendapatkan penjelasan konteks dan makna kisah dalam Al-Quran. Yang kedua, studi komparatif, yaitu membandingkan kisah yang terdapat dalam Al-Quran dengan kisah yang ada dalam kitab-kitab sejarah dan tradisi keagamaan lainnya. Yang terakhir, pemahaman konteks, yaitu menyelidiki latar belakang sejarah budaya dan lingkungan yang mempengaruhi kisah-kisah tersebut. Berikut ini ada beberapa contoh Qasas Al-Quran. Yang pertama, kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu menyelidiki kisah penciptaan manusia, godaan setan, dan pengampunan dari Allah. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim, yaitu mempelajari pengorbanan, keimanan, dan perjuangan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah. Yang ketiga, kisah Nabi Musa. Kita dapat menggali kisah kebebasan Bani Israel dari perbudakan dan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Qasas Al-Quran. Yang pertama, nilai-nilai moral, yaitu menemukan pelajaran moral seperti kejujuran, kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan kepada Allah. Kemudian keteladanan, memahami teladan para nabi dan tokoh-tokoh dalam Al-Quran untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengambil hikmah, mengaitkan kisah-kisah dengan kehidupan kontemporer dan mengambil hikmah untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, kesimpulan dari Qasas Al-Quran adalah studi mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran untuk memahami ajaran agama dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari Qasas Al-Quran, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.